Saya sendiri Armalia Putri, Fadia Haura, Reina Putri, dan Widya Amalia. Next. Nah, jadi sedikit pengertian, luka bakar itu cedera pada kulit atau jaringan organik lainnya yang terutama disebabkan oleh panas atau karena radiasi, radioaktivitas, listrik, gesekan atau kontak dengan bahan kimia berdasarkan penjelasan dari WHO. Nah, etiologi luka bakar sendiri ini tentang penyebab dari bagaimana luka bakar itu terjadi, yang dimana ada namanya scalp burns, itu dia luka bakar yang disebabkan karena uap panas, air pada suhu yang tinggi, yang menyebabkan luka bakar parsial atau dalam waktu hanya dalam 3 detik. Lalu flame burns itu disebabkan karena kebakaran rumah seperti penggunaan detektor asap, kebakaran yang berhubungan dengan merokok, penyalahgunaan cairan yang mudah terbakar, kain terbakar oleh kompor, dan sebagainya. Lalu ada flash burns, di mana luka bakar yang disebabkan oleh ledakan gas alam, propana, butana, minyak destilasi, alkohol, dan cairan mudah terbakar lainnya. Lalu ada contact burns, itu luka bakar yang disebabkan dari logam panas, plastik, gelas atau batu bara panas seperti setrika, oven, dan bara kayu. Lalu ada chemical burns yang diakibatkan oleh iritasi zat kimia yang bersifat asam kuat atau basa kuat. Lalu ada electrical burns, luka bakar yang disebabkan oleh benda-benda yang dialiri arus listrik. Next. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi berat ringannya luka bakar dan juga proses penyembuhannya. Yang pertama itu ada usia. Jadi ada beberapa golongan usia yang masuk ke mortality rate tinggi, yaitu pada anak-anak dan lansia. Usia juga berpengaruh untuk menentukan luas luka bakar. Lalu yang kedua itu ada luas luka bakar. Luas luka bakar ini ditentukan dengan persentase permukaan tubuh yang terkena luka bakar. Ada beberapa metode perhitungannya seperti rule of nine dan rule of Palmer untuk tangan. Lalu yang ketiga itu adalah lokasi luka. Jadi di mana sih bagian tubuh yang terkena luka, lokasi luka itu untuk menentukan kemungkinan komplikasi yang terjadi akibat luka bakar. Karena tiap lokasi luka pasti beda kemungkinan komplikasinya. Lalu yang keempat itu adalah kedalaman atau derajat luka bakar. Makin dalam lukanya pasti makin berat juga. Lalu yang terakhir itu ada mekanisme injury. Jadi gimana sih terkena luka bakarnya, penyebabnya apa, lalu berapa lama lukanya itu terkena sumber penyebabnya. Nah, derajat luka bakar itu kan tadi merupakan faktor bagaimana ditentukannya berat dan ringannya luka bakar. Nah, yang diklasifikasikan derajat 1 itu dia kedalamannya superficial atau dia terjadi pada permukaannya, dan bagian yang rusak dari kulit itu adalah bagian epidermisnya. Ciri-cirinya kulit kering, hiperemis, dan nyeri. Lalu untuk derajat 2 dibagi 2, ada dangkal sama dalam. Nah, untuk dangkal ini kedalamannya itu partial thickness, di mana bagian yang rusaknya itu adalah epidermis dan sepertiga bagian dari superficial dermis. Nah, ciri-cirinya itu adalah gula nyeri. Nah, lalu untuk derajat 2 yang dalamnya, yang lebih dalamnya lagi, dia bagian yang rusaknya itu 2/3 bagian dari superficial, dari dasarnya dermis, dan jaringan di bawahnya. Ciri-cirinya itu kayak warna kulitnya tuh putih dan keras gitu. Lalu untuk derajat 3, full thickness, di mana bagian yang rusaknya itu seluruh lapisan kulit, dermis dan epidermis serta lapisan yang lebih dalam. Nah, ciri-cirinya ini tidak ditemukan bula atau kayak gelembung gitu, berwarna kecoklatan, kasar, dan tidak nyeri. Lalu derajat 4 itu yang udah lebih dalam lagi, subdermal, lebih dalam daripada dermis dan epidermis. Terus seluruh lapisan kulit dan struktur di sekitarnya seperti lemak, subkutan, fascia, otot, dan tulang itu rusak. Dan ciri-cirinya itu adalah mengenai struktur di tempat-tempat yang tadi itu, lemak, subkutan, fascia, otot, dan tulang. Next. Nah, ini gambarannya kalau misalkan tadi kan dia derajat 1 itu kena bagian epidermis kan di atas. Nah, terus jadi bagian epidermisnya warna merah gitu. Ini gambaran aja sih gitu. Oke, next. Nah, lalu untuk penghitungan luas luka bakar,
dari yang saya pahami, mohon maaf apabila ada kesalahan, jadi untuk perhitungannya itu total 100%. Nah, dibagi-baginya itu adalah kepala, nilai totalnya itu 9% terdiri dari bagian depan, belakang. Jadi bagian depan itu 4,5%, bagian belakang 4,5%. Nah, kalau tubuh ini nilai totalnya 36%, hitungannya dada dan perut 18% depan, terus belakang itu punggung 18%. Lalu untuk lengan, nah totalnya ini 18% terdiri dari lengan atas depan belakang 9% dan lengan bawah depan belakang 9%. Lalu untuk kaki nilai totalnya 36%, hitungannya tungkai atas depan belakang 18%, tungkai bawah depan belakang 18%. Lalu untuk alat kelamin dihitungnya 1%. Seperti itu. Next. Kemudian untuk prevalensi luka bakar, WHO memperkirakan terdapat sekitar 265.000 kematian akibat luka bakar yang terjadi tiap tahunnya di dunia. Lalu untuk di Indonesia sendiri, berdasarkan data Riskesdas, untuk prevalensi luka bakar itu terdapat sebesar 0,7%, dengan prevalensi tertingginya itu pada anak-anak usia 1-4%. Next. Berikutnya adalah permasalahan pada occupational performance. Boleh di next. Pertama, pada anak-anak untuk self-care itu mereka biasanya kehilangan kemampuan untuk keterampilan perawatan diri atau tertinggal dalam pengembangan kegiatan perawatan diri dibandingkan anak-anak seusianya. Untuk produktivitinya, biasanya mereka kehilangan keterampilan bermain atau tertinggal dalam keterampilan anak-anak seusianya. Mungkin juga mereka mengalami ketinggalan dalam keterampilan akademik. Berikutnya untuk leisure, anak-anak mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan luang yang disukai. Untuk sensori motor, mereka mengalami keterbatasan ROM, kelemahan otot, kehilangan kemampuan dexterity and coordination, kontraktur dan deformitas. Untuk kognitif, kesulitan berkonsentrasi karena nyeri dan atau obat nyeri. Untuk psychosocial, mereka menjadi mudah marah dan tersinggung, depresi, lesu atau apatis, memiliki harga diri yang rendah dan cemas. Berikutnya untuk orang dewasa, pada bagian self-care, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengenakan pakaian karena luka bakar tersebut cenderung membuat posisi tangan menjadi fleksi dan aduksi. Sedangkan untuk mengenakan pakaian, banyak posisi ekstensi yang dibutuhkan. Berikutnya untuk productivity, mereka mungkin tidak dapat bekerja selama beberapa bulan dan mungkin tidak dapat kembali ke pekerjaan sebelumnya. Sehingga memerlukan modifikasi untuk melakukan keterampilan yang diperlukan dan membutuhkan pelatihan ulang secara rutin. Berikutnya untuk leisure, jika anggota tubuh bagian bawah yang cedera, aktivitas olahraga mungkin mengalami limitasi. Sedangkan jika tangan cedera, keterampilan motorik halus mungkin tidak dapat dilakukan. Untuk sensori motor, mereka akan mengalami keterbatasan RM, otot dan atrofi otot, kehilangan sensori dalam pemrosesan taktil, proprioseptif dan suhu dan tekanan, kontraktur dan deformitas. Berikutnya untuk kognitif, fasilitas kognitif tidak terpengaruh secara langsung, tetapi pengalaman trauma dan nyeri membatasi rentang perhatian dan kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi, disorientasi dan tidak responsif karena terapi obat atau isolasi dalam waktu lama. Untuk psikososial, takut akan cacat permanen dan perubahan permanen dalam tubuh, trauma, mengungkapkan perasaan frustasi karena tidak aktif dan bergantung pada orang lain, mengungkapkan kemarahan karena situasi luka bakar yang terjadi, kehilangan harga diri dan kepercayaan diri, depresi atau putus asa, menjadi mudah tersinggung, menarik diri dari situasi sosial dan merasa tolak, kehilangan interest, values, and motivation.
Selanjutnya adalah peran OT dalam luka bakar. Saat OT bertemu pasien, OT perlu mengumpulkan informasi seperti pain levels, pain level pasien saat istirahat atau aktivitas, penjelasan seperti penjelasan nyeri, atau adanya peradangan atau rasa menyengat dan lain-lain. Yang kedua, riwayat medis mencakup informasi rumah sakit mengenai luka bakar, lokasi, tingkat keparahan, jenis luka bakar, dan persentase kerusakan yang disebabkan oleh luka bakar tersebut. Selanjutnya ada GOS pasien, ROM atau MMT pasien, penilaian kognitif dan aktivitas sehari-hari. Next. Selanjutnya peran OT pada fase emergen, screening kebutuhan pasien. Hal ini mungkin terapis untuk menentukan sprint atau positioning program yang tepat. Selanjutnya menjaga pembentukan kontraktur dengan cara pemberian sprint dan positioning programs. Pada fase akut, pemberian support and social adjustment, sprinting and positioning, exercise and activity, pain management, dan environmental adaptation. Selanjutnya pada rehabilitasi, ROM, latihan ROM, stretch, latihan asistif dan aktivitas fungsional bertingkat, scar management, activities tolerance, sensation, meminta pasien untuk memanipulasi objek dengan berbagai tekstur di lingkungan, self-care dan home management skills, dan yang terakhir adalah mengedukasi pasien dan keluarga seperti cara menggunakan sprint dan teknik yang digunakan dalam perawatan. Oke, selanjutnya bagaimana sih pelaksanaan OT pada luka bakar? Nah, yang pertama itu dengan pemasangan splint dan positioning. Tujuannya itu untuk mencegah kontraktur pada kulit dan tendon. Lalu untuk mempertahankan range of motion dan mencegah deformasi jangka panjang. Nah, splint ini biasanya dipasang selama 5-7 hari, dan itu bisa tergantung kondisi pasiennya seperti apa. Lalu posisi splint ini tuh ya dipasang untuk memaksimalkan pembajangan daerah yang terkena, atau kita juga bisa menyebutnya anti-kontraktur positioning. Nah, ini contoh, ini tabel untuk pemasangan anti-kontraktor positioning. Kita ambil contohnya misalnya yang di volar wrist atau di tangan bagian sini. Nah, itu mungkin kontraktur yang mungkin terjadi itu pada gerakan yang wrist flexion. Jadi dia ada kesulitan untuk gerakan wrist flexion, mungkin karena adanya scar atau mengering di sebelah sini, jadi dia kesulitan untuk wrist flexion. Nah, jadi yang supaya dia tidak biar tangannya itu nggak gini terus gitu, kontrakturnya nggak ada dalam posisi seperti ini, maka kita tarik tangannya itu, kita pasang splint untuk pada gerakan ekstensi sekitar 5-10 derajat seperti ini. Nah, terus juga ini contoh pemasangan splintnya. Ini kalau misalnya dia luka bakarnya di mulut, supaya mulutnya tuh nggak kontrakturnya nggak dalam kondisi dia tertutup gitu, karena kan kalau dalam kondisi seperti itu pasti bakal kesulitan ya dalam melakukan aktivitas sehari-hari, makan, minum, dan lain-lain, berbicara, maka dia dipasang splint yang untuk menarik bagian mulutnya seperti ini. Nah, lalu kalau ini tuh kalau ini merupakan hand splint position of safe immobilization, jadi dia tuh merupakan posisi fungsional tangan, dipasang splint supaya kalaupun misalnya terjadi, misalnya ada scarnya di sini tuh dia dalam posisinya tuh yang fungsional gitu tangannya. Jadi ini posisinya wrist ekstensi 10-45 derajat, MCP-nya tuh fleksi 60-90, BIP dan DIP-nya tuh full ekstensi. Nah, kalau ini merupakan hasil dari splint, dia pemasangan splint kalau terjadi burn injury yang di bagian aksilannya di bawah ketiak gitu. Nah, ini kalau misalnya luka bakarnya itu di bagian sini, supaya kakinya itu bisa dia jalannya nggak biar scarnya itu nggak gitu, maka ditarik seperti ini, dipasang splint. Dan ini kalau misalnya splintnya itu di bagian belakang ini di ekstensi, jadi dia diluruskan seperti ini. Nah, lalu selanjutnya dengan exercise. Nah, tujuan dari exercise ini untuk mempertahankan atau meningkatkan kembali range of motion atau dan mengembalikan kekuatan otot atau batas toleransi dalam melakukan aktivitas. Nah, pemberian exercise ini tuh disesuaikan dengan kondisi scar pasien seperti apa dan ambang rasa nyeri pasien itu seperti apa. Lalu exercise ini tuh diintegrasikan ke dalam latihan keseharian. Nah,
Selanjutnya, contohnya itu ada latihan aerobik seperti jalan kaki, bersepeda, jogging, dan lain-lain. Nah, lalu ini ada selanjutnya pemberian compression. Tujuannya itu untuk menjaga pertumbuhan scar itu menjadi lebih datar. Digunakan sepanjang hari kecuali saat mandi. Nah, nama assisted device ini pressure garments itu tuh harus diganti dan dibersihkan setiap hari. Jadi ini kalau misalnya scarnya yang menggembung seperti ini, lalu kita pasangin, itu semacam silikon gitu, nah lalu dipasangin yang pressure garments-nya supaya dia tertekan gitu, nggak menggembung gitu bekas scarnya. Oke, selanjutnya manajemen edem. Dia dengan caranya itu dielevasi atau ditinggikan daerah edem lebih dari posisi jantung, lalu di compression dengan pressure garments tadi, atau di massage. Nah, terus juga kita bisa melakukan massage, tujuannya itu untuk memecah bandel kolagen yang akan menyebabkan bekas luka. Nah, tapi ini di massage itu misalnya setelah lukanya itu udah kering ya, misalnya nggak dalam keadaan basah, itu disarankan untuk memijitnya dengan menggunakan pelembab. Terus dia tuh dipijat dengan tekanan yang kuat sampai kulit memucat. Nah, terus juga dipijatnya dengan gerakan memutar dan lambat. Lalu pasangan skincare, dia itu untuk menjaga kulit tetap lembab, karena kalau terjadinya luka bakar kan kulitnya tuh akan kering. Jadi dia digunakan pelembab dan sunscreen secara rutin. Jika bekas luka itu memerah atau menebal, bisa menggunakan silikon produk itu untuk melunakkan bekas lukanya. Selanjutnya ada joint protection. Jadi OT akan membantu meminimalkan kekakuan sendi dengan menjaga sendi pada posisi terbaik, mengelola edem, dan memfasilitasi gerakan normal dalam tugas sehari-hari. Lalu yang selanjutnya itu adalah terapi tungkai atas fungsional. Jadi tujuannya untuk memaksimalkan kemandirian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, aktivitas kerja, dan rekreasi. Jadi OT akan melakukan penilaian dan rehabilitasi yang mencakup ROM, sensasi dan kekuatan sendi, grasp atau mencengkram, lalu ada kontrol motorik halus dan memanipulasi objek yang berfokus pada aktivitas sehari-hari seperti menulis, makan, berpakaian, dan melakukan pelatihan ulang ADL menggunakan alat bantu jika diperlukan. Baik, sekian presentasi dari kami. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, sorry. Kita mau nampilin video bentar ya, sorry. Stop-share dulu. Aduh, mama. This splint assists with the maintenance of a functional or protective hand position by supporting the arches of the hand as well as preventing deformity. This splint is indicated when the patient has decreased range of motion for contracture prevention or as a post-operative positioning device to immobilize in a neutral position. Applying the resting hand splint. An elastic bandage or a gauze roll can be used to secure this splint into place. Place the patient's hand into the splint. Nah, jadi ini yang contoh pemasangan yang rest tadi, yang safe immobilization itu. Ini yang kelihatan kan yang di bagian wrist-nya dia di ekstensi sedikitnya sekitar 10 derajat sepertinya. Lalu ini MCP-nya tuh difleksi sekitar 60 derajat. Lalu ini yang PIP dan DIP-nya itu full ekstensi. And gently seat the wrist flush into the splint. Beginning at the wrist, wrap the elastic bandage twice around the wrist to prevent migration of the wrist.
Then, continue wrapping the elastic bandage up to the wrist and cover the end of the splint. Wrap the elastic bandage back down to the hand and around the palm and fingers. Wrap the thumb separately into the thumb groove. Wrapping the thumb separately from the fingers provides better control of the splint position and prevention of splint migration. Secure the elastic wrap with tape or clips. The digit flexion splint. This splint positions the digits into flexion and provides optimal stretch to dorsal hand burns. The digit flexion splint is used when composite digit flexion is difficult to attain or as a post-operative positioning device. To apply the digit flexion splint, place the splint onto the patient's hand and wrist. While holding the wrist into the splint, assist the patient's digits around the palm roll of the splint and into full flexion. Position the thumb into the thumb trough. Beginning at the wrist, secure the splint with the elastic bandage to prevent migration of the splint. Wrap the elastic bandage to the wrist, covering the end of the splint. Next, wrap the elastic bandage down to the hand. The thumb should be wrapped separately into the thumb trough. Use some extra gauze pads for padding the knuckles over the MCPs in the hand dorsum, as well as the MCPs and the IPs. Nah, kalau yang ini itu tadi ya, yang kalau di bagian yang bagian dorsalnya terkena, jadi di bagian MCP-nya itu di diekstensi dia kayak gini, difleksikan dia ini sekitar 60 derajat, 70 sampai 90 derajat nih difleksikan, lalu bisa ditambah ini bantalan ini supaya dia semakin menekuk gitu. Nah, lalu yang di bagian PIP sama DIP-nya itu full ekstensi. Using the elastic bandage, wrap over the dorsum of the hand and the fingers, pushing the fingers into flexion. Then, wrap the elastic bandage around the wrist and over the rest of the fingers. Continue wrapping the elastic bandage around the wrist to finish. Secure the elastic bandage with tape or clips. Pan extension splints are used for post-operative immobilization of a skin graft to the palm or the volar surface of the digits or wrist. It may also be used for contracture prevention and management of the palm and digits. This type of splint is most commonly applied to young pediatric patients. The wrist and digits are positioned in moderate extension to place the skin on stretch. To apply the pan extension splint, line up the thumb and wrist into the splint and hold the wrist securely. Once you have ensured that the wrist is well seated into the splint, wrap the elastic bandage twice around the wrist. Next, wrap the elastic bandage up the forearm and over the proximal end of the splint. This will help minimize splint migration and keep the splint positioned correctly. Once the wrist and forearm are secure, wrap the elastic bandage back toward the hand and secure the thumb by wrapping the elastic bandage into the web space and pulling slightly back toward the wrist. Make sure that the fingers are not curled under and are properly aligned before wrapping. Finish applying the elastic bandage. Nah, ini contoh pemasangan contoh pemasangan hand splinting. Nah, karena keterbatasan waktu,
sebenarnya banyak splint yang lain seperti di tangan, kaki, atau aksila. Kalau teman-teman mau melihat yang lain, bisa dilihat sendiri di YouTube. Keywordnya splinting for burn injury. Oke, terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Dion, Bu Dini, dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Jasmine, perwakilan dari kelompok 6 sebagai moderator. Selanjutnya saya buka sesi tanya-jawab. Yang ingin bertanya silakan untuk raise hand. Baik, sudah ada penanya pertama. Silakan Vincent. Baik, terima kasih kepada Jasmine selaku moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vincent Fauzan Hadifuradian dari perwakilan kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 5. Kapan OT dapat memulai intervensi pada pasien luka bakar? Terima kasih. Baik, mungkin saya akan buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Selanjutnya Damar. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Damar dari kelompok 12, izin bertanya kepada kelompok 5. Pada fase rehabilitasi disebutkan bahwa terdapat scar manajemen. Bagaimana seorang OT menentukan scar manajemen yang tepat? Terima kasih. Oke, selanjutnya Haura, dipersilakan. Baik, terima kasih Jasmine. Perkenalkan saya Haura dari kelompok 6, izin bertanya. Jadi dalam menghitung luka bakar itu kan pakai rule of 9. Nah, apakah semua luka bakar itu bisa dihitung pakai rule of 9? Itu saja, terima kasih. Baik, untuk kelompok 5 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari penanya Vincent. Oke, baik. Sebelumnya saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Vincent. Kapan OT tadi memulai pemberian intervensi ya pada pasien luka bakar. Nah, itu latihannya itu dimulai sedini mungkin, pokoknya saat pasien dirujuk atau dibawa ke terapis okupasi, itu langsung diberikan pelatihan dan berlanjut sampai waktu pematangan jaringan parut yang biasanya 12 sampai 18 bulan seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, sama. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Damar. Izin menjawab pertanyaan Damar. Tadi pertanyaannya tuh bagaimana OT menentukan scar management yang tepat. Jadi sebelum menentukan scar management, OT itu melakukan asesmen pada scar pasien. Itu biasanya pakai the Burn Scars Index atau Vancouver Scar Scale. Ini digunakan untuk menilai kelenturan, vaskularisasi, tinggi, dan pigmentasi bekas luka secara berkala. Scale ini membantu OT untuk menentukan apa sih scar management yang efektif dan mengevaluasi tahapan scar maturation. Gitu. Baik, terima kasih Nanda. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Haura. Silakan kelompok 5. Oke. Sebelumnya izin menjawab untuk pertanyaan dari Haura. Apakah tadi luka bakar bisa dihitung dengan rule of 9 gitu ya? Jadi kalau sepengetahuan kami, rumus-rumus perhitungan luka bakar itu kayak rule of 9 itu cuma dipakai untuk luka bakar yang derajat 2 dan 3. Sementara untuk kayak luka bakar derajat 1 yang tadi di bagian dasar tuh epidermis, itu nggak dihitung pakai rule of 9 karena permukaan kulitnya itu masih kayak bagus gitu. Nggak bagus sih, tapi kayak belum separah yang derajat 2 dan 3. Sehingga fungsi kulitnya itu masih dianggap baik, jadi nggak perlu perhitungan dari rule of 9 seperti itu. Apakah menjawab? Baik, terima kasih ya, Pak.
Baik, untuk pertanyaan sesi 1 sudah selesai. Apakah Pak Dion atau Bu Dini ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ayo Bu Dini, silakan. Ya Pak Dion, kita di sesi 2 dulu aja kali ya Pak Dion, karena sampai jam 8 kan, nanti baru di akhir kita tambahin aja. Boleh, silakan. Baik, selanjutnya saya buka sesi kedua. Untuk penanya pertama yaitu Tahirah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Tahira Putri dari kelompok 3. Saya izin bertanya, bagaimana sih, kan kalau yang kita ketahui bahwa yang pasien dengan luka bakar pasti akan mengalami keterbatasan dalam produktivitinya. Nah, kira-kira apa yang dapat dilakukan oleh terapis okupasi dalam mengatasi productivity problems pada pasien dengan luka bakar? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan kedua yaitu Askiatul, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya kepada kelompok 5. Apa yang dapat dilakukan OT untuk mengatasi sensory motor problems pada anak yang mengalami luka bakar? Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga dari Unik, dipersilakan. Oke, kami dari kelompok 9 akan bertanya tentang penilaian kognitif seperti apa yang dapat OT lakukan pada klien yang mengalami luka bakar. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok 5 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Tahirah. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Tahirah, apa yang dapat OT lakukan untuk mengatasi problems yang dialami oleh pasien luka bakar. Jadi pertama, mungkin OT bisa melakukan modifikasi pada lingkungan kerja atau pekerjaan klien itu sendiri. Kemudian jika klien harus bekerja di outdoor, OT dapat menyarankan penggunaan sunglasses, topi, pemakaian pakaian yang berwarna cerah dan longgar, kemudian membawa kipas angin portable, dan juga air putih, konsumsi banyak air putih. Terus berikutnya memberikan latihan yang akan mendukung pekerjaan klien. Contohnya adalah reaching, lifting, pulling, pushing, and manipulation. Apakah menjawab, Tahira? Ya, terima kasih Rena. Terima kasih kelompok 5. Baik, selanjutnya penanya kedua dari sesi kedua ini yaitu Askiatul. Silakan kelompok 5 menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Askia untuk permasalahan sensori motor pada anak, OT dapat membantu mengatasinya dengan cara melakukan pemasangan splint untuk mencegah kontraktur dan deformitas, kemudian memberikan latihan seperti tadi, lalu melakukan pemasangan pressure garments untuk mengurangi jaringan parut. Apakah menjawab Askia? Ya, menjawab Rina. Terima kasih kelompok 5 dan Rina. Baik, selanjutnya untuk penanya ketiga dari sesi kedua ini, silakan dijawab. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Unik. Bagaimana penilaian kognitif yang dapat dilakukan pada klien yang mengalami luka bakar? Jadi, menurut pendapat saya dan hasil diskusi dengan teman-teman kelompok 5, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemahaman kami. Jadi, masalah kognitif dari pasien itu disebabkan pasca karena hasil dari luka bakarnya, misalnya karena luka bakarnya dia jadi punya keterbatasan dalam melakukan sesuatu, trauma pasca luka bakarnya. Nah, jadi di masalah kognitifnya itu bisa terjadi karena itu gitu, misalnya karena dia luka bakar jadi tidak bisa melakukan beberapa aktivitas. Nah, jadi itu kita bisa melakukan penilaian kognitif seperti kayak bagaimana kita bisa ngelakuin efeknya itu terhadap pokoknya efek dari psikologikal dia gitu. Ditanya itu penilaiannya itu nanti bisa berupa memori, lalu bisa berupa manajemen stresnya gimana dia, kondisi kesehatan, misalnya problem solvingnya,
Seperti itu kira-kira. Menjawab tidak, Unik? Maaf banget kalau misalnya masih kurang. Menjawab Fadia. Terima kasih Fadia, kelompok 5 dan moderator. Oke, selanjutnya saya akan buka sesi ketiga. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Oke, penanya pertama ada Brian. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi Pak Dion dan Bu Dini. Perkenalkan, nama saya Brian Sanistiku dari kelompok 7. Izin bertanya. Sebelumnya dijelaskan bahwa terdapat latihan aerobik dalam intervensi luka bakar. Pertanyaan saya, hubungan seperti apa yang dapat diberikan oleh terapis kepada pasien melalui latihan aerobik, dan manfaat seperti apa yang akan dihasilkan dari latihan tersebut? Terima kasih. Saya rasa untuk sesi ini satu penanya saja ya. Bisa langsung dijawab oleh kelompok 5. Mohon maaf, saya minta waktu 1 menit ya. Ya, boleh. Dipersilakan. Jika ada yang ingin bertanya lagi, boleh untuk raise hand ya, teman-teman. Oke, tadi itu hubungannya gitu ya. Jadi jawabannya latihan aerobik ini, maaf, tunggu sebentar. Oke. Jadi latihan aerobik ini dia tuh diberikannya pada pasien yang mengalami gangguan paru restriktif akibat dari cedera inhalasi ini. Nah, cedera inhalasi ini biasanya dialami oleh pasien luka bakar yang terutama dialami ketika mereka terkena luka bakarnya itu karena terjebak dalam kebakaran di ruang tertutup. Nah, asap kebakaran dalam jumlah besar itulah yang masuk ke dalam saluran nafas, memicu iritasi dan peradangan di saluran pernapasan yang mengakibatkan saluran pernapasan dapat mengalami pembengkakan. Lalu kan jadinya saluran nafasnya tuh jadi sempit gitu kan, jadi susah untuk dapat oksigen, jadi kayak nafasnya ngap-ngapan. Nah, OT ini bisa membantu pasien untuk exercise tadi dengan latihan aerobik. Nah, latihan aerobiknya itu contohnya kayak jalan kaki, terus sepedaan, jogging, hingga berenang. Tapi kalau untuk berenang itu dia bisa dimulai setelah semua lukanya itu sembuh dan harus dipandu oleh spesialis luka bakar seperti itu. Apakah menjawab? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih, EP. Baik, sama-sama. Terima kasih juga. Untuk penanya selanjutnya, silakan Melvi. Baik, selamat pagi Pak Dion, Bu Dini, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Melvi dari kelompok 9, izin bertanya kepada kelompok 5. Saya izin bertanya mengenai teknik message. Apakah semua luka bakar itu dapat diatasi dengan teknik message? Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Melvi. Selanjutnya Pak Dion, apakah ada pertanyaan? Nanti gini, saya Anda selesaikan pertanyaan terakhir dari Melvi. After ini paling saya sama Bu Dini akan kasih beberapa kesimpulan. Nanti nanti untuk kelompok yang belum bertanya, silakan bertanya. Kemudian nanti notulensi mencatat, kemudian nanti kelompok menjawab. Nah, ketika menjawab itu nanti hasil jawaban dan notulensinya itu digabung di makalah dari kelompok yang presentasi pada pagi hari ini. Begitupun untuk yang sebelumnya dan seterusnya. Itu dari saya. Mungkin silakan dijawab dulu pertanyaan Melvi. Baik, kelompok 5. Dipersilakan untuk menjawab. Oke, saya izin menunjukkan dari Melvi ya.
Jadi tadi mengenai teknik massage ya, apakah bisa digunakan untuk semua luka bakar? Jadi sebenarnya massage ini itu tujuannya untuk supaya dia apa ya, nggak bekas lukanya itu nggak lebih jelas, atau kalau misalnya bagian bekas lukanya tuh kayak ada scar yang agak keras-keras gitu tuh supaya dia nggak ada itu gitu. Jadi di massage, makanya kalau massage itu dia menggunakan pelembab gitu supaya dia bisa melunakkan juga, atau tapi sebenarnya kalau melunakkan kurang bisa sih, kurang tepat sih kalau pakai kalau cuman pakai pelembab harus dikasih silikon juga. Tapi maksudnya untuk menghilangkan itu ya, makanya dia harus ditekan gitu, dilama supaya bulus-bulus, maksudnya bekas-bekasnya tuh biar dia tuh memecah gitu, supaya dia tuh jadinya tuh nggak mengeras gitu sih kalau untuk teknik massage gitu. Seperti itu sih kira-kira. Terus juga harus diperhatikan kalau untuk massage, jangan pas dia masih nyeri gitu. Jadi emang sebelum dia scarnya tuh jangan yang udah maturasi, tapi dia tuh udah kering, itu udah nggak nyeri. Kalau agak dipencet tuh dia nggak nyeri, dipegang tuh dia udah nggak nyeri lagi. Seperti itu kira-kira. Menjawab nggak, Melvi? Baik, sudah menjawab. Terima kasih Fadia dan kelompok 5. Terima kasih. Oke, saya akan memberi waktu 3 menit lagi untuk kelompok lain yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Nanti yang sisanya ini dicatat aja ya moderator, karena kan ini udah waktunya udah mepet kan. Saya berharap presentasi yang pertama ini sampai jam 8, kemudian nanti jam 8 sampai jam 9, karena hari ini nih saya, Bu Dini, Pak Lutfi itu jadwalnya untuk menghadiri presentasi kasus kakak kelas kalian di lahan magang. Jadi kita percepat menjadi jam 9 kita selesai. Baik, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman, nanti teman-teman untuk penambahan pengetahuan berkaitan dengan tata laksana luka bakar itu, teman-teman bisa cari peraturan keputusan Kementerian Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 55/2019. Di sana ada pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana luka bakar. Nah, kemudian juga teman-teman bisa melihat, kan ini udah ada nih dari beberapa sumber yang disampaikan kelompok 5, bahwa quick reference itu juga bisa menjadikan rekomendasi untuk kalian melakukan intervensi pada kasus luka bakar. Nah, teman-teman bisa melihat begini, luka bakar itu adalah luka yang mana klien itu akan alami, dan ketika klien akan alami itu, klien akan mengalami keterbatasan. Nah, peran OT itu biasanya ketika terjadi luka bakar itu tidak langsung diintervensi oleh OT, tetapi ada proses waktu. Jadi ketika pertama kali klien itu mengalami luka bakar, biasanya OT itu tidak langsung mengintervensi. Yang mengintervensi langsung itu biasanya adalah tim kesehatan lainnya selain OT. Sama halnya kayak kasus psikososial. Ketika ada pasien dengan gangguan jiwa, misalkan dia mengalami psikotik akut, atau dia mengalami kecurigaan yang tinggi, maka OT tidak terlibat, teman-teman. Sampai sini paham? Artinya OT akan terlibat ketika kondisi pasien itu sudah mulai tenang, pasien itu sudah mulai tidak agresif impulsif, atau perilakunya kasar, dan pasien itu udah mulai bisa dikendalikan. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan. Artinya bahwa peran OT itu ada kondisi-kondisi atau syarat-syarat ketentuan yang berlaku. Sampai sini nangkep. Nah, ketika ada pasien atau klien dengan luka bakar, misalkan ada seorang ibu penjual gorengan, tiba-tiba entah kenapa gorengannya atau kompor gasnya problem, sehingga ibu itu kena minyak.
Berarti kan akan terjadi luka bakar. Nah, ketika luka bakar itu terjadi, maka dilihat tipenya, apakah tipe 1 superficial, ya kan, medium sampai berat. Nah, apakah OT itu bisa melakukan intervensi? Tidak, teman-teman. OT belum melakukan intervensi. Yang dilakukan untuk intervensi kasus tersebut adalah pertama dokter dulu. Nah, nanti ketika sudah diintervensi oleh dokter sekian minggu, nah mulailah dokter akan merujuk ke OT. Kenapa? Karena kalau OT dirujuk luka bakar, hello, OT ngapain? Masa dikasih mainan? Ngurusin nyerinya aja tuh pasien udah luar biasa gitu, kesakitan. Ngurusin dampak dari luka bakar itu juga udah udah susah gitu. Nah, ini yang perlu juga teman-teman perhatikan. Nah, OT akan mulai megang ketika dokter sudah mulai merujuk ke OT. Merujuknya dalam arti program latihan yang berhubungan dengan gimana caranya pasien yang tadinya tidak bisa apa-apa, dia mulai bisa apa-apa. Yang tadinya dia tidak bisa mandiri, dia bisa mandiri. Yang tadinya tidak bisa menggerakkan bagian yang terdampak dari luka bakar itu, pasien bisa melakukannya. Jadi ada beberapa hal. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau orang-orang yang mengalami luka bakar itu, apakah fungsi kognitifnya terganggu, teman-teman? Ya tergantung luka bakarnya daerah mana. Kalau luka bakarnya daerah kepala, kemungkinan bisa, gitu kan. Tetapi kan juga dilihat juga ketika luka bakar daerah kepala itu termasuk tipe apa. Kalau tipe superficial, ya kemungkinan sih tidak. Tapi kalau tipenya berat, ya kemungkinan bisa mengalami gangguan kognitif gitu. Berarti kan akibat luka bakar mungkin otaknya kena dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan ada pemeriksaan lanjutan. Nah, untuk kasus-kasus luka bakar yang terjadi pada upper extremity dan lower extremity, untuk fungsi kognitifnya biasanya itu pasien tidak mengalami gangguan. Mengalami gangguan itu ketika luka bakarnya itu lama untuk sembuh. Tetapi itu pun bukan aspek kognitif, tetapi lebih kepada aspek psikologi, psikis. Kemampuan dia untuk mengontrol emosi, kemampuan dia untuk menerima bahwa kondisinya itu mengalami gangguan luka bakar. Seperti itu, teman-teman. Nah, tugas OT adalah gimana caranya OT bisa memberikan edukasi dampak dari luka bakar itu, kemudian OT melatih pasien luka bakar itu untuk mandiri, dan juga OT bisa memberikan saran, masukan untuk mendesain alat-alat bantu pada pasien dengan kasus-kasus luka bakar. Nah, kemudian juga OT bisa juga melakukan retraining sensorik, kemudian OT juga bisa melakukan walk resettlement. Jadi misalkan ada orang luka bakar, dia seorang supir, tangannya kena luka bakar, maka kalian bisa melakukan program walk resettlement. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah area yang okupasi terapi bisa lakukan, yang okupasi terapi bisa kerjakan ke kasus-kasus luka bakar. Untuk masas itu pun bisa dilakukan, tetapi lihat dulu kondisi terkini dari pasien dengan luka bakar. Nah, biasanya kalau area masas itu adalah area fisioterapi. OT boleh nggak Pak lakukan itu? Boleh, kalau memang tujuannya adalah sebagai warming up untuk persiapan exercise fine motor skill itu. Itu saja dari saya. Mungkin Ibu Dini ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih. Dion, terima kasih kelompok 5. Ya, isi presentasinya cukup jelas. Penjelasan dari video juga untuk splintingnya cukup jelas. Kalau ya tadi dari Pak Dion juga sudah dikatakan kalau OT juga
tidak langsung kalau dari mulai dia luka bakar kita langsung handle, kita lihat dulu. Yang jelas kalau peran dari OT, kalau ada yang luka bakar pasti adanya penurunan dari range of motion dari setiap pasien. Itu yang udah pasti gitu kan kalau luka bakar. Nah, di situ lah peran kita jadi untuk ningkatin ROM-nya. Tapi juga kita perhatiin sih bentuk lokasi lukanya karena di situ kan biasanya saat luka tuh nanti ada ya jaringan yang jadi lebih kulitnya tuh jadi lebih keras dari yang lain gitu kan. Nah, kita bisa OT bisa juga di compression untuk bikin si scar jaringan lukanya itu lebih halus. Itu OT juga bisa. Atau penggunaan tadi udah dibahas sepertinya sama kelompok 5 dibahas untuk penekanan menggunakan kain. Jadi pressure garments di bagian lukanya itu dibutuhkan juga. Terus juga ya tadi manajemen juga support dari tadi yang Pak Dian bilang work-nya mungkin akan ada perubahan dari kerjaannya gitu kan. Sama kalau kalian bisa cari itu ada namanya desensitization techniques. Saya type di chat box. Nah, itu juga bisa untuk bantu healing. Jadi karena biasanya kalau yang luka bakar itu dia akan sangat sensitif ketika kita sentuh. Jadi kalau pakai itu bisa untuk biar mereka itu lebih tolerable saat disentuh bagian lukanya. Itu pakai teknik itu mungkin kalian bisa cari sistem yang makalah juga. Oke, sekian tadi yang tambahan dari saya. Sebelum kita lanjut ke kelompok 6, seluruh kelompok 5, terima kasih untuk presentasinya. Good job. Yang lainnya juga sekarang lebih oke lagi. Good job. Maaf tadi kita harus persingkat waktunya karena ada presentasi TK3 jam 9 nanti. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dion dan Bu Dini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan kelompok 5. Untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjutkan lagi kepada kelompok 6. Silakan moderator perwakilan dari kelompok 5. Baik. Baik, saya di sini sebagai moderator untuk kelompok 6. Untuk kelompok 6, apakah sudah siap untuk presentasi share screen? Oke, kelompok 6 sudah siap ya. Kepada kelompok 6 dipersilakan untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dion, Bu Dini, dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tata laksana okupasi terapi pada pasien kanker. Anggota kelompok kami terdiri dari Anissa Wahyuni, Haura Alia, Jasmine Putri, Sevia Zulfa, dan saya Siwitri Rahmat Yuliarti. Pertama-tama di sini ada definisi kanker. Apa itu kanker? Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan sel tubuh abnormal yang tak terkendali
dan menyebar dari satu bagian ke bagian lain tubuhnya. Ini akan menyebabkan jaringan tubuh tersebut rusak. Prevalensinya kanker itu di dunia menurut data Globacon menunjukkan di tahun 2018 terdapat 18,1 juta kasus baru dengan angka kematian sebesar 9,6 juta kematian. Satu dari 5 pria dan satu dari 6 wanita mengidap kanker, dan satu dari 8 pria dan satu dari 11 wanita mengalami kematian karena kanker. Dan untuk di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 314 kasus dan total kematian sebesar 213.511 kasus. Untuk kanker payudara memiliki jumlah kasus baru tertinggi di Indonesia sebesar 6.858. Kanker serviks dengan jumlah 633, kanker paru-paru dengan jumlah 34.783, kanker hati 21.390 kasus, dan untuk kanker nasofaring sejumlah 19.940 kasus. Di sini ada jenis kanker. Jadi di dunia ini ada lebih dari 100 jenis kanker. Jenis kanker biasanya diberi nama berdasarkan organ atau jaringan tempat kanker tersebut pertama kali terbentuk. Nah, ada 5 jenis kanker yang paling mematikan. Yang pertama ada kanker leher rahim atau kanker serviks, kemudian ada kanker payudara, lalu ada kanker paru-paru, kanker usus besar, dan yang kelima kanker darah atau leukemia. Kemudian ada beberapa kategori kanker. Yang pertama ada karsinoma. Karsinoma adalah jenis kanker yang paling umum, biasanya dibentuk oleh sel-sel epitel yang merupakan sel yang menutupi permukaan dalam dan luar tubuh. Contohnya terdapat pada kasus kanker payudara, kanker usus besar, kanker ureter, dan kanker ginjal. Yang kedua ada sarkoma. Sarkoma ini adalah jenis kanker yang terbentuk di tulang dan jaringan lunak, termasuk otot, lemak, pembuluh darah, pembuluh getah bening, dan jaringan fibrosa lainnya. Kemudian ada leukemia. Leukemia seperti yang kita tahu, leukemia merupakan kanker darah yang dimulai pembentukannya di jaringan pembuluh darah dari sumsum tulang belakang yang disebut dengan leukemia. Kemudian ada limfoma. Limfoma adalah kanker yang dimulai pada limfosit, sel T atau sel B pada limfoma. Limfosit abnormal menumpuk di kelenjar getah bening dan pembuluh getah bening. Kemudian ada myeloma multiple, sel plasma abnormal yang disebut sel myeloma menumpuk di sumsum tulang dan membentuk tumor di tulang di seluruh tubuh. Kemudian ada melanoma. Melanoma adalah kanker yang dimulai pada sel yang menjadi melanosit, yaitu sel khusus yang membuat melanin. Selanjutnya, faktor risiko kanker. Yang pertama itu karena riwayat keluarga. Jika memiliki riwayat keluarga yang terkena kanker, risiko terkena kanker akan lebih tinggi karena keluarga memiliki gen yang mirip, kebiasaan, dan lingkungannya yang sama. Selanjutnya, karena lingkungan. Karena paparan sinar UV, polusi udara, dan zat karsinogen dapat merusak DNA dalam tubuh dan dapat menyebabkan sel kanker. Selanjutnya, karena usia. Semakin tua, tubuh semakin banyak terkena paparan karsinogen dan mengalami peradangan. Lalu kemampuan tubuh dalam menghancurkan sel-sel prakanker akan kurang efisien. Selanjutnya, karena makanan. Jenis makanan yang berpotensi menimbulkan kanker yaitu yang mengandung pemanis buatan, pemakanan yang diawetkan, yang dibakar dan dimasak dengan suhu tinggi dalam waktu yang lama. Selanjutnya karena alkohol. Alkohol akan dipecah menjadi asetaldehida yang dapat merusak DNA. Dan jika DNA rusak, sel dapat berubah dan mulai tumbuh di luar kendali dan menciptakan tumor hingga kanker. Selanjutnya karena rokok. Racun dalam asap rokok dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh sulit untuk membunuh sel kanker. Adapun tahapan kanker, di mana ada stadium 0, di mana stadium ini
kanker pertama atau stadium prakanker dan masih dalam perhitungan. Stadium ini juga disebut dengan ductal karsinoma in situ. Kemudian ada stadium 1 dan 2, di mana kanker stadium 1 memiliki ukuran sangat kecil, kurang dari 2 cm, serta tidak menyerang kelenjar getah bening. Untuk kanker stadium 2 memiliki ukuran 2 cm, tetapi kurang dari 5 cm. Dan stadium 3, kondisi kanker lebih besar dan telah tumbuh pada jaringan lain, di mana di dekat kelenjar getah beningnya. Stadium 4 itu menunjukkan bahwa kanker telah menyebar luas ke seluruh tubuh atau beberapa bagian tubuh lain, di mana disebut juga dengan kanker stadium lanjut atau metastasis. Selanjutnya ada permasalahan pada occupational performance. Yang pertama ada activity daily living. Pasien kanker ini mengalami keluhan pain dan juga fatigue. Ada beberapa ADL yang terganggu pada pasien kanker, yaitu ada berjalan dan berpindah tempat, bathing, toileting, dressing, stair climbing, dan juga eating. Nah, untuk permasalahan eating ini, pasien biasanya mengalami mual dan muntah. Biasanya itu karena efek samping dari kemoterapi. Terus juga pasien ini mengalami kesulitan makan yang bisa menyebabkan weight loss. Ditambah lagi dari perawatan radioaktif yang menyebabkan pasien bisa mengalami diare. Terus jika kesulitan makan ini terus-menerus terjadi, pasien kanker bisa mengalami anoreksia. Lalu ada productivity. Tingkat produktivitas pada pasien kanker ini menurun karena kelelahan. Kelelahan pada pasien kanker ini beda sama kelelahan pada umumnya, karena kalau pada umumnya itu istirahat akan hilang kelelahannya. Tetapi kalau misalnya pada pasien kanker ini, mereka cenderung menetap walaupun telah beristirahat. Lalu ada sleep and rest. Kualitas tidur pasien kanker terganggu karena efek samping dari kemoterapi dan juga obat-obatan. Selain itu, nyeri dan juga stres berat yang dialami pasien menyebabkan pasien mengalami gangguan tidur. Lalu ada psikososial. Gangguan yang bisa muncul yaitu ada kemarahan, kecemasan, depresi, dan hopeless. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik, akan memperburuk kesehatan pasien kanker dan menyebabkan penurunan kualitas hidupnya. Adapun problem OT pada kanker itu ada pain atau nyeri, fatigue, kelelahan, insomnia, nausea, vomiting, atau sore mouth dysphagia. Kemudian ada weight loss. Pain merupakan keluhan utama pada penderita kanker. Untuk perawatan dari nyeri ini menggunakan farmakologi, dan peran OT di sini untuk mengatasi dampak dari rasa nyeri dan aspek emosionalnya. Rasa nyerinya ini mungkin bisa terjadi efek dari kemoterapi kanker tersebut. Kemudian peran OT pada pain ini yang pertama menganalisis masalah dan solusi, kemudian mengidentifikasi tujuan dan prioritas dari pasien, manajemen lifestyle, di mana termasuk dari prioritas dan perencanaan pasien, manajemen kecemasan, keterampilan relaksasi, dan fatigue management. Dan yang terakhir memberikan adaptive device. Yang kedua itu ada fatigue atau kelelahan, di mana mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berperilaku normal dalam produktivitas dan waktu luang. Kemudian mengurangi kemampuan kognitif, mempengaruhi kesejahteraan psikologis, dan menyebabkan tekanan emosional dan fisik pasien. Untuk peran OT-nya pada fatigue ini yaitu yang pertama kita harus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelelahan, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang perencanaan, keseimbangan, dan memprioritaskan kegiatan dari pasien itu sendiri. Yang ketiga itu mengajarkan pasien tentang teknik relaksasi, dan yang terakhir itu memberikan edukasi
tentang teknik energi konservasi. Masalah yang selanjutnya itu ada insomnia, di mana insomnia ini memiliki masalah pada gangguan tidur dan terapinya itu dengan terapi kognitif adalah salah satu pengobatan dari insomnia itu sendiri. Untuk peran OT-nya yaitu membantu pasien dalam lifestyle management, karena lifestyle management ini sangat diperlukan untuk pasien kanker untuk menjaga pola hidupnya, pola kesehatannya, dan aktivitasnya juga harus dijaga. Kemudian mengajarkan teknik relaksasi, membantu dalam mobilitas pasien, mengatasi masalah lingkungan yang menjadi penyebab kurang tidur, dan memberikan edukasi kepada pasien tentang perlengkapan tempat tidur dan penentuan posisi tidur dari pasien kanker. Dan yang keempat itu ada nausea atau vomiting atau sore mouth dan dysphagia, di mana ini menyebabkan masalah pada gangguan makan, minum, dan pencernaannya. Kemudian mempengaruhi persiapan makan dan minum. Kemudian mengganggu rutinitas harian dan pola tidur dari pasiennya. Untuk peran OT-nya itu memberikan edukasi tentang posisi duduk untuk dysphagia. Kemudian mengajarkan teknik relaksasi untuk membantu mengurangi mual dan muntah dari pasien kanker tersebut. Ini merupakan efek dari kemoterapinya juga, kenapa dia bisa mual dan muntah. Yang ketiga itu memberikan edukasi kepada keluarga atau pengasuh pasien, dan yang terakhir memberikan edukasi tentang implikasi praktik, misalnya menjaga kebersihan dari lingkungan maupun dari diri pasiennya itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada weight loss atau anoreksia, di mana menyebabkan malnutrisi pada kanker. Malnutrisi ini bisa menyebabkan penurunan berat badan yang drastis dan berhubungan juga dengan stres psikologisnya. Untuk peran OT dari weight loss ini yaitu memberikan edukasi kepada keluarga atau pengasuh pasien, kemudian mengajarkan tentang energi konservasi, memberikan edukasi kepada pasien untuk merubah pola hidup yang baik, dan memberitahu pasien untuk memodifikasi lingkungan atau area rumahnya biar bisa mobilitas dengan baik. Baik, selanjutnya adalah tata laksana OT-nya untuk lifestyle management. Yang pertama, kita bisa bekerja sama dengan penderita kanker dan keluarganya, membantu menilai prioritas yang paling penting, membantu menemukan pekerjaan yang sesuai, memperhitungkan pengaruh budaya, dan memberikan hubungan penting antara perawatan di rumah sakit dan tinggal di rumah. Untuk fatigue management, yang pertama kita sadari dulu bahwa kelelahan mempengaruhi kemampuan orang. Dan yang kedua, memberikan informasi klien dan keluarganya, membantu memahami kebutuhan untuk beradaptasi, dan yang terakhir, membantu menyesuaikan gaya hidupnya. Untuk self-esteem, yang pertama, kita juga harus mengenali bahwa perasaan batin seseorang itu tentang harga dirinya mempengaruhi motivasi mereka. Yang kedua, keterlibatan dalam tujuan aktivitasnya mempengaruhi perasaan harga dirinya. Membantu orang tersebut mengeksplorasi perasaan mereka, membantu orang tersebut mengakui nilai-nilai mereka, dan yang terakhir, membantu mereka beradaptasi dengan perubahan perannya. Untuk assessment-nya, area yang OT bisa masuki adalah pertama daily living skill, productivity history, work and physical capacities, leisure, range of motion, muscle strength, postural control, dan yang terakhir itu ada fine motor skill, manipulation, dexterity, dan coordination. Instrumen yang dapat digunakan untuk pasien kanker, yang pertama itu ada Model of Human Occupation Screening Tool, Canadian Occupational Performance Measure, Brief Fatigue Inventory, Pain Assessment Scale, Activity Measure for Post-Acute Care, Reformer Behavior Memory Test, dan yang terakhir itu adalah General Assessment of ADL and AIDL.
Dan untuk mencapai tujuan terapis okupasi, metode pengobatan yang digunakan meliputi strategi remedial dan kompensasi. Contoh intervensi terapi okupasi yang pertama adalah management of occupation, ada energy conservation technique, lifestyle management, strategies of reducing anxiety and depression, ada yoga, home exercise, cognitive strategies, sleep and fatigue management, dan yang terakhir itu family and caregiver education. Nah, fokus intervensinya sendiri untuk self-care, yaitu yang pertama, kita dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuan seseorangnya dalam melakukan aktivitas pribadi kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, menyediakan peralatan adaptif dan melatih orang tersebut dalam penggunaannya. Dan yang terakhir itu membuat rekomendasi mengenai kebutuhan tempat duduk dan sistem mobilitas seperti kursi roda. Untuk productivity-nya, yang pertama, kita bisa mempertahankan partisipasi dalam kegiatan produktif selama mungkin. Yang kedua, membuat rekomendasi untuk modifikasi lingkungan kerja, dan yang terakhir dapat melatih kembali orang tersebut untuk melakukan tugas-tugas rumah tangganya. Intervensi yang selanjutnya itu ada leisure, dapat mengeksplorasi minat waktu luang dan mendorong pengembangan atau perluasan kegiatan waktu luang yang berada dalam kemampuan fisik dan psikososial seseorang. Kemudian ada sensori motor, yang pertama itu membantu orang untuk mempertahankan kekuatan fisik sebanyak mungkin melalui pengaturan siklus istirahat dan aktivitas. Yang kedua itu mempertahankan atau meningkatkan jangkauan gerak melalui aktivitas yang dipilih untuk mempromosikan penggunaan sendi. Kemudian ada kognitif, yang pertama mengajarkan orang tersebut tentang penyederhanaan kerja dan konservasi energi. Yang kedua, mengajarkan orang tersebut tentang keselamatan di rumah dan tempat kerja untuk mengurangi kemampuan cedera tambahan. Dan yang terakhir, membantu menjelaskan kemungkinan efek samping pengobatan dari operasi pasien kanker. Dan intervensi yang terakhir itu ada psikososial, di mana yang pertama mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup seseorang, yang kedua memberikan pelatihan manajemen stres dan melakukan kegiatan kerajinan dapat membantu seseorang untuk mempertahankan harga dirinya. Teman-teman, kami akan menampilkan video untuk memperjelas pemahaman teman-teman semua. Hello, my name is Maggie. I'm an occupational therapist, and this session is about relaxation. I'm going to talk briefly about how relaxation can help in the management of stress and anxiety, and I shall also demonstrate one very quick relaxation method, so be ready to try it at home. It is normal, of course, and necessary for us all to have emotional responses to events and circumstances in our lives. A diagnosis of cancer sparks a huge range of emotions. We may be worried about work and family, telling family and friends, finance, possibly have uncertainties about the future and what treatments might be, also coping with those treatments, making sense of lots of information, and even returning to a normal routine after being discharged from a specialist can all demand emotional adjustments for you and those around you. As individuals, we have our own ways of coping with challenges, and usually we rise to them and accommodate our reactions. Sometimes, though, the challenge is prolonged, or we might think it is far too big for us to deal with, and this is when the stress response comes in. Often, time can pass by as we just get on with things, and symptoms of an anxiety response only emerge much later. Anxiety is not abnormal. Stress is necessary and useful in the short term,
But unnoticed and unchecked, it can cause subtle changes in our breathing, our heart rate, and muscle tension. You might experience things like unexplained headaches, palpitations, lightheadedness, poor concentration, even panic attacks, and often general irritability. And over time, these in themselves can interfere with daily activities and relationships. Relaxation is a conscious process of focusing attention on areas of the body to become aware of any tension there might be and reducing it. The technique helps to calm the mind and the body, conserve energy, reduce pain, manage fatigue, and restore natural breathing patterns. It is different from doing something you might find relaxing, for example, having a drink with friends, reading, exercise. And like any new skill, relaxation needs to be practiced for it to be learned and applied automatically. Don't give up if you don't find it immediately beneficial. It will probably feel awkward initially. There are many ways to do relaxation. Some methods use prompts to visualize tranquil scenes or repeat positive statements to yourself. Some follow sequences to tense and release muscles. Some focus just on breathing control. I'll demonstrate now a short, deep muscle relaxation. Why not give it a try while you're watching this? So, have a nice position in a chair, comfortable, either in a chair or a bed, symmetrical, so the shoulders are in line with your hips and knees, your feet comfortably planted on the floor. And make sure your back isn't twisted. Take a nice deep breath in through your nose. And breathe and sigh that breath away through your mouth. Again, in through your nose. And sigh that breath away through your mouth. If you feel comfortable, close your eyes. It helps to cut out distractions. And another slow in-breath through your nose. And as you sigh the breath away this time, release the tension in your shoulders. Allow your arms to grow heavy and let them rest on the arms of the chair or on your lap. And breathe normally now. Only breathe deeply and heavily 3 or 4 times because you may go lightheaded. But as you breathe out, just release a little bit more tension each time across your shoulders. And feel your arms growing heavier with every out breath. Feel your body being pulled downwards towards the ground and let the chair or the bed support you. Let the sensation of heaviness travel down the length of your arms into your hands and out through your fingertips. Relax your tummy muscles and the muscles on the inside of your thighs. Just let your knees roll outwards and allow your legs to grow heavy. Relax your body. And still with conscious of your out breath, relax any tension across your face. Imagine those frowns being smoothed outwards and downwards over your temples. Raise and lower your eyebrows. And feel a sense of heaviness around your cheekbones.
Relax your lower jaw. Make sure your teeth aren't clenched together. Relax your face. Take a nice slow deep breath in through your nose and sigh that breath away through your mouth and grow heavy in the chair. Now for a few seconds, just appreciate what you've been able to achieve in a very short space of time and how your body feels. Okay. Now that's a very quick relaxation, so start to just gently wiggle your toes and your fingers, just ever so softly. Rotate shoulder one at a time. Move your head from side to side, just to let your muscles know we're going to move on to the rest of your day. Well done. So, some tips. Practice makes perfect, as I said. Set aside some time daily for yourself to practice this. Find somewhere comfortable, warm, where you won't be disturbed. It's not too much to ask to have 10 minutes to yourself. It doesn't matter what is going on in the house. You may find that you want to drop off to sleep when you're doing relaxation. In itself, that's not a bad thing if you're struggling with sleeplessness, but relaxation isn't, the idea isn't to go to sleep. You need to stay awake to feel the full benefits. Sleep is good to be restored, and you need to be awake to feel relaxation. You can obtain guided relaxation CDs, which will talk you through things like I just have, talk about your breathing, muscular relaxation. We'll create pictures for you or help you to create your own. And Oke, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang video yang sudah ditampilkan oleh Jasmine tadi. Dalam video itu menjelaskan tentang teknik relaksasi yang dapat dilakukan sebagai tata laksana okupasi terapi untuk pasien dengan kanker, yaitu Deep Muscle Relaxation. Seperti yang telah dijelaskan di dalam video tadi, teknik ini dilakukan dengan cara fokus menarik nafas dan menghembuskannya secara perlahan pada posisi duduk, bisa di kursi, tempat tidur, ataupun lantai dengan posisi tegak dan nyaman. Tentunya teknik ini akan membuat pasien merasa lebih tenang, mengurangi ketegangan, mengurangi stres, dan rasa lelah karena sakit. Baik, terima kasih. Apakah berarti kelompok 6 ini sudah selesai ya untuk presentasinya? Belum, sebentar ya. Ini kayaknya error untuk share screen. Kesimpulannya sebentar, saya share screen. Oh, oke. Oke, dari presentasi yang sudah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa peran okupasi terapi dalam perawatan kanker fokus pada intervensi yang mempromosikan partisipasi, kemandirian, dan kesejahteraan dalam peran pekerjaan individu. Perawatan kanker meliputi pembedahan, terapi radiasi, kemoterapi, terapi hormon, terapi bertarget, dan transplantasi sel induk hematopoietik.
menurut Taylor pada tahun 2018. Perawatan kanker dapat menyebabkan berbagai efek samping seperti kelelahan, nyeri, kelemahan, kognisi, depresi, kecemasan, dan perubahan citra diri. Kemudian efek samping yang umum ini mengganggu kemampuan individu untuk melakukan perawatan diri, pekerjaan, melakukan waktu luangnya, ataupun aktivitas sosial mereka. Banyak pencinta kanker yang menemukan diri mereka menghadapi siklus yang melibatkan periode remisi dan kekambuhan. Sama seperti pengobatan kanker, treatment terapi okupasi memberikan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan individu saat mereka melalui fase yang berbeda dari rangkaian perawatan kanker. Ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 6. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Oke, sudah ada 3 orang pertanyaan pertama. Kepada Rizka, Humaira, dan Kamila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat pagi Pak Dion, Budini, Lutfi, dan teman-teman semua. Saya dari kelompok 9 izin bertanya. Salah satu treatment atau intervensi OT itu yang dapat disarankan itu kan ada olahraga, ada dengan yoga. Apa pengaruh yoga dalam memberikan intervensi pada pasien dengan kanker? Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Humaira, silakan. Ya, baik moderator. Saya Humaira dari kelompok 7 ingin bertanya ke kelompok 6. Kan salah satu peran OT itu memodifikasi lingkungan atau area rumah ya. Nah, untuk pasien kanker sendiri, apakah ada modifikasi lingkungan khusus di area rumahnya? Terima kasih. Terima kasih. Kepada Kamila, dipersilakan. Terima kasih moderator. Perkenalkan saya Kamila, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Dalam penanganan insomnia pada pasien kanker ada yang terapi kognitif. Contoh penerapan intervensi terapi kognitif yang seperti apa untuk pasien kanker? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada 3 penanya pertama. Kepada kelompok 6, apakah sudah bisa menjawab? Oke, kepada kelompok 6 dipersilakan. Terima kasih ya, Pak, dan teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin saya akan menjelaskan pertanyaan dari Kamila dulu ya. Tadi Kamila menyebutkan bagaimana penerapan intervensi terapi okupasi atau terapi kognitif pada pasien kanker. Nah, menurut saya untuk masalah pasien insomnia ini dapat dilakukan dengan metode CBT atau Cognitive Behavior Therapy yang efektif, yaitu dengan berfokus pada perubahan pola kognitif, emosi, perilaku pasien untuk meningkatkan pola dan kualitas tidur atau pada sleep and rest-nya. Dalam intervensinya ini dapat dilakukan secara individual ataupun kelompok. Misalnya dengan melakukan terapi kelompok untuk pasien, dalam terapinya pasien akan berbagi pengalaman, pendapat, saling menanggapi keluhan, cerita, dan memberikan masukan satu sama lain sehingga pasien merasa terbantu. Kemudian dalam melakukan terapi ini juga pasien akan lebih mudah memahami dan belajar terkait gejala insomnia dari pengalaman satu sama lain dengan pasien-pasien lainnya, dan kemudian akan menerapkan hal itu pada dirinya. Dapat juga dilakukan penjadwalan waktu tidur yang akan membuat diri kita terbiasa dengan ritme tidur dan pola tidurnya. Selain itu, kita dapat memberikan saran yang membantu untuk meningkatkan kualitas tidur pasien seperti menghindari stres, kemudian mengurangi penggunaan gadget dan internet, membuat lingkungan tidur yang nyaman, bisa juga dengan posisi tidur dan lain-lainnya. Seperti itu dari saya. Terima kasih Agel dan kelompok 6. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Humaira. Pertanyaannya,
Salah satu peran OT yaitu memodifikasi lingkungan atau area rumah. Jadi contoh modifikasi lingkungan atau area rumah itu seperti apa? Jadi menurut kelompok kami, modifikasi lingkungan bisa dilakukan dengan cara menghindarkan dari hal yang menjadi risiko kanker bertambah buruk, seperti menjauhkan pengidap kanker dari rokok ataupun asap rokok, dan dari lingkungan yang tidak sehat. Lalu bisa juga dengan memudahkannya dalam melakukan aktivitas fisik, seperti mengatur tempat dan meletakkan alat-alat yang dibutuhkannya untuk berolahraga dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Apakah sudah menjawab, Mumai? Oke, sudah. Terima kasih, Sevia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Salah satu treatment yang dapat disarankan adalah dengan yoga. Apa pengaruh yoga dalam memberikan intervensi pada pasien kanker? Berdasarkan penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa yoga ini dapat membantu orang-orang yang hidup dengan kanker dapat menghilangkan kecemasan dan depresi dari pasien kanker itu. Kemudian dengan latihan yoga ini dapat juga meningkatkan rasa kesejahteraan visual dan membantu mengatasi kelelahan atau masalah tidur. Kemudian berdasarkan penelitiannya juga mengatakan bahwa beberapa orang dengan kanker dapat membantu menenangkan pikiran mereka sehingga mereka dapat mengatasi kanker dan pengobatannya dengan lebih baik. Apakah menjawab, Rizka? Sudah, Nisa. Terima kasih, Nisa dan kelompok 6. Oke, maaf sebelumnya ada masalah koneksi. Terima kasih kepada kelompok 6 atas jawabannya. Sekarang dibuka sesi 2, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Oke. Ada lagi kah teman-teman? Oke, baik. Baru 2 orang ya, nanti kepada teman-teman yang mau bertanya di sesi selanjutnya. Oh, oke, ada Melvi. Baik, untuk sesi 2 ditutup ya 3 orang dulu. Oke, saya dulu ya, mulai. Saya izin bertanya kepada kelompok 6. Jadi, pada pasien kanker itu kan OT dapat memberikan latihan untuk melatih kemampuan kognitifnya. Nah, apa penyebab terganggunya kemampuan kognitif pada pasien kanker? Oke, lalu selanjutnya kepada Feby, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Ya, Feby dari kelompok 4 ingin bertanya. Tadi sudah disebutkan bahwa peran OT dalam mengatasi rasa nyeri pada pengidap kanker salah satunya yaitu dengan manajemen kecemasan. Nah, bagaimana cara melakukan manajemen kecemasan pada pasien pengidap kanker? Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Melvis, dipersilakan untuk bertanya. Baik, selamat pagi Pak Dion, Bu Dini, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Melvi dari kelompok 9, izin bertanya kepada kelompok 6. Pada PowerPoint tadi dijelaskan bahwa nyeri itu merupakan salah satu keluhan utama kanker. Nah, saat pasien melakukan exercise lalu terjadi nyeri pada pasien tersebut, bagaimana tata laksana OT yang dapat dilakukannya? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kepada kelompok 6 dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih moderator.
izin menjawab. Maaf, saya sebelumnya menggunakan 2 device karena laptop saya tiba-tiba nge-hang. Untuk pertanyaan dari EP, menurut kelompok kami itu gangguan kognitif itu terkait kanker, mungkin karena efek dari kanker itu sendiri. Jadi faktor non-spesifiknya atau kondisi komorbiditas yang tidak bergantung pada penyakit atau karena efek samping dari pengobatan atau karena kombinasi perawatan yang diberikan untuk penyakit tersebut. Apakah menjawab, Ermalia? Ya, cukup menjawab. Terima kasih, Mine. Baik, terima kasih pertanyaan Feby. Jadi pertanyaan Feby tadi, peran OT pada mengatasi nyeri pengidap kanker, salah satunya yaitu manajemen kecemasan. Cara melakukan manajemen kecemasan itu bagaimana? Jadi, menurut kami, manajemen kecemasan pada pengidap kanker itu dapat dilakukan dengan mendengarkan musik atau menonton film yang disukainya, melakukan terapi relaksasi, memberikan kata-kata positif untuknya, dan menyarankan aktivitas yang disukai untuk mengisi waktu luangnya agar kecemasannya tidak sering timbul. Bagaimana, Feby? Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, Sevia. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Melvi. Bagaimana tata laksana OT saat pasien melakukan exercise dan terjadi nyeri pada pasien tersebut? Jadi, kalau misalnya ada nyeri pada pasien itu, mungkin pada saat melakukan exercise, mungkin si pasiennya ini bisa istirahat terlebih dahulu. Kemudian dia bisa mengikuti OT menerapkan graded activity atau aktivitas bertingkat. Jadi di sini kita seorang OT bisa memberikan exercise-nya itu pertama dimulai dari exercise yang levelnya itu rendah. Setelah kita lihat apakah pasiennya itu bisa melakukan exercise yang lebih rendah atau tidak. Kalau misalnya bisa melakukan, kita lanjutkan ke level berikutnya. Apakah pertanyaannya menjawab, Melvi? Baik, sudah menjawab. Terima kasih Anissa dan kelompok 6. Baik, sesi 2 sudah selesai. Sekarang dibuka sesi 3 kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Apakah ada lagi? Oke, baik. Jika tidak ada, berarti hanya satu penanya ya dari Tobias. Kepada Tobias dipersilakan untuk bertanya kepada kelompok 6. Baiklah. Kita lihat. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya, saya Tobias dari kelompok 2. Jadi pada problem weight loss itu dijelaskan di PPT bahwa salah satu peran OT yaitu mengajarkan teknik energi konservasi. Nah, kira-kira gimana dampak energi konservasi tersebut pada pasien weight loss yang dialami pasien ini, pada malnutrisi yang dialami oleh si pasien ini? Baik, terima kasih Tobias atas pertanyaannya. Kepada kelompok 6, boleh langsung dijawab. Dipersilakan. Oke, jadi saya jawab sebisa saya dulu ya, Tobias. Terima kasih Epe dan Tobias. Jadi biasanya kalau pada kasus malnutrisi yang mengakibatkan kehilangan berat badan, kita dapat melakukan penanganannya bisa dimulai dengan pola makannya dulu, seperti menghindari kafein atau menghindari makanan-makanan yang membuat dia mual. Kemudian kita perlu memberikan pola makan sehingga mereka dapat makan dengan tepat waktu, juga makan dengan makanan-makanan yang bernutrisi, juga minum vitamin.
Kemudian dampak untuk pemakaian energi konservasinya, energi konservasi ini akan membantu pasien untuk menghemat energi pasien dalam melakukan aktivitas-aktivitas kesehariannya. Karena kan biasanya pasien-pasien dengan malnutrisi ini akan banyak merasakan kelelahan. Nah, penerapan energi konservasinya bisa dilakukan untuk kamar mandi, untuk saat mereka mandi bisa menggunakan bangku, terus menggunakan spons bergagang panjang, bisa juga pemasangan grab bars di kamar mandi. Kemudian untuk aktivitas di dapurnya bisa dilakukan dengan cara duduk saat mempersiapkan makanan, saat memasak atau mencuci piring, lalu bisa juga menempatkan barang-barang di sekitarnya di jangkauan yang dapat dijangkau dengan dia gitu, dengan cepat. Kemudian sleep and rest-nya juga penting agar pasien itu dapat beristirahat, pola tidurnya benar, dan juga kualitas tidurnya itu baik. Itu aja. Itu dari saya. Apakah cukup, Tobias? Terima kasih Agil, cukup menjawab. Baik, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Oke, tidak ada ya. Berarti sesi tanya jawab ditutup. Terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah mempresentasikan materinya hari ini dan sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Lalu kepada Pak Dion ataupun Bu Dini, apakah ada tambahan atau saran? Baik, Epe, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, teman-teman, untuk materi yang kedua ini tentang kanker, dan terima kasih untuk presentan yang menyajikan materi pada sesi kedua ini. Kalau saya ingin mengomentari bahwa untuk kasus kanker ini memang ini bisa dikatakan kasus pasien terminal. Nah, ketika kalian ada pada posisi ini, maka peran OT itu sebenarnya sangat dibutuhkan untuk membantu pasien-pasien dengan kondisi kanker. Tetapi pengalaman saya dulu waktu magang di Darmais dan pengalaman saya megang pasien kanker itu memang kondisinya adalah, kalau menurut saya itu sulit, artinya begini, ketika kita memberikan sesuatu hal program terapi kepada klien tersebut, biasanya dampak yang dirasakan dari OT itu memang tidak signifikan terasa. Seperti contohnya gini, ketika Anda megang pasien dengan spastisitas, kemudian ketika Anda memberikan program terapi, itu clear yang tadinya ada spastik, kemudian Anda intervensi, kemudian tangannya yang spastik jadi rileks. Jadi kan terlihat bahwa yang kaku menjadi tidak kaku, yang sulit bergerak menjadi mudah bergerak. Nah, tetapi kalau untuk kondisi kanker itu memang teman-teman itu agak, kalau menurut saya, pengalaman saya agak sulit. Terus kedua, ketika Anda memberikan intervensinya pun, itu juga harus melihat situasi kondisi klien. Karena klien dengan kondisi kanker itu kebanyakan itu mengalami nyeri. Nah, biasanya OT itu kalau udah punya pasien-pasien yang mengalami nyeri, biasanya mereka intervensinya adalah terapi relaksasi. Nah, ketika melakukan terapi relaksasi ini, teman-teman, itu juga, apa ya, kalau menurut pengalaman saya ya, barometer untuk mengukur efektivitas relaksasinya itu kepada pasien itu, kalau pengalaman saya itu agak sulit terbaca gitu. Intinya begini, Anda lapar, Anda makan, Anda kenyang. Anda haus, Anda minum, Anda lega gitu loh. Tetapi ketika Anda menghandle pasien-pasien kanker, ya memang itu prosesnya itu tidak langsung terlihat dampak dari apa yang Anda intervensi. Nah, terus kemudian juga durasinya lama, teman-teman. Durasinya lama itu ketika Anda memberikan intervensi itu nggak bisa
1-2 kali itu terlihat. Nah, dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa menangani pasien-pasien dengan kasus kanker itu kita memerlukan peran serta dokter. Apalagi kalau udah pasien kanker dengan terapi MO gitu. Pernah dengar terapi MO, teman-teman? Enggak, gedek-gedeknya cuma beberapa orang, yang enggak gedek-gedek tahu apa itu terapi MO? Terapi MO itu adalah terapi morfin. Jadi pasien-pasien kanker itu biasanya mereka diberikan morfin untuk mengurangi nyerinya. Nah, ketika sudah dilakukan terapi MO, morfin, nah biasanya OT masuk di situ untuk memberikan intervensi. Ada menggunakan teknik inhibisi, biasanya kan kalau UDEM pada tangan ini nih, teman-teman, tangan itu biasanya nanti OT memberikan intervensi meminimalisasi UDEM-nya, bisa dengan PNF, bisa dengan PNF kombinasi dengan massage gitu dari atas ke bawah. Nah, nanti itu ada tekniknya sebenarnya, teman-teman. Nah, ini juga yang perlu teman-teman mengerti dan ketahui. Nanti ketika memiliki pasien kanker itu, ya teman-teman akan melihat nih skala prioritasnya apa. Kalau akibat dari nyerinya itu pasti secara otomatis pasien itu akan kesulitan berpikir, akan mengalami frustasi. Berarti secara otomatis aspek psikologis, aspek psikis pasien itu akan terganggu. Nah, ini juga menjadi kerjaan kita nih teman-teman untuk mensiasatin supaya pasien itu bisa benar-benar menerima kondisi sesungguhnya gitu. Dan kalau menurut pengalaman saya itu jadi OT yang kerja di rumah sakit kanker itu, ya pertama menghandle-nya itu memang agak sulit. Yang kedua, kita akan merasakan berbahagialah kita dalam keadaan sehat dan kita akan memaknai arti sebuah kehidupan itu merupakan sesuatu yang berharga. Mungkin itu saja ya, komen dari saya. Tapi pada dasarnya adalah yang sudah disajikan kelompok cukup baik dan saya bisa katakan keren, tetapi untuk pelaksanaannya itu biasanya agak sulit. Itu kalau pengalaman saya. Mungkin Bu Dini bisa kasih masukan atau tanggapan, monggo. Ya, terima kasih Fabian. Kalau untuk pengalaman pasien kanker jelas tadi lebih banyak. Saya belum pernah di rumah sakit kanker, hanya saya punya kerabat yang kanker. Jadi kita beda ya. Kalau Fabian lebih dari sudut pandangnya OT gitu kan. Kalau saya kan bukan treatment OT-nya gitu. Cuma kalau dari kanker, pasien kanker ya, saya setuju dengan tadi memang agak sulit kita untuk treatmentnya. Cuma biasanya pasien kanker itu ya pastinya dia akan merasakan nyeri, terus juga terganggu pola tidurnya dan bisa penurunan tonus otot gitu kan. Jadi ya treatment OT ya tadi yang sudah tadi sampaikan, kita nggak jauh-jauh dari relaksasi, terus juga mungkin ada kita kasih karena dia ada penurunan tonus otot, jadi kita bisa kasih seperti modifikasi lingkungan untuk biar dia mempermudah mobilisasinya gitu kan. Nah, juga tadi kalau yang tadi sleep ya, selain CBT itu kita bisa di sini modifikasi lingkungan itu bukan hanya kita misalnya mendekatkan benda atau misalnya memudahkan dia untuk melakukan sesuatu, tapi juga bisa kita menghilangkan sesuatu yang mengganggu gitu kan. Seperti kalau dia ada sleep problem, bisa jadi bunyi jam aja itu mengganggu mereka. Jadi kedengar kan kalau tidur tuh
TikTok. Nah itu kalau pasien kanker yang memang dia ada strainnya juga, dia ada gangguan tidur, itu dari di jamnya itu mengganggu banget untuk mereka gitu kan. Jadi kita bisa melakukan modifikasi dengan kita ya ganti jamnya atau ya hilangin jamnya di kamar biar dia nggak terlalu terganggu dengan bunyi jam gitu kan. Itu salah satunya, selain ya kita bisa pakai CGP gitu. Dan beberapa ada obat untuk tidur ataupun pain control, obat anti nyerinya untuk saat malam gitu ada beberapa dikasih. Itu sih kalau tadi yang commonnya memang kalau kanker itu dari pengalaman saya dengan kerabat saya itu namanya gangguan tidur, pengurangan tonus otot dan nyeri itu sih. Tapi kalau untuk penanganan OT ya tadi lebih Fabian lebih banyak tadi pengalamannya. Sekian kalau tambahan masukan dari saya. Untuk kelompok 6 sudah baik presentasinya, sudah bagus, sudah cukup lengkap isi presentasinya. Terus juga tanya jawabnya dari teman-teman kelompok lain juga udah oke. Kita sebelum saya balikin ke moderator seperti ini, kita close dulu untuk kelompok 6 karena udah ikut mengerjakan tugasnya. Dan ya sekali lagi mohon maaf karena kita harus mempersingkat waktu perkuliahan hari ini karena kami ada ujian presentasi kasus untuk teman-teman, untuk para kelas kalian di angkatan 2019. Jadi saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk Pak Dion dan Bu Nini atas tanggapan dan sarannya. Sebelum menutup sesi perkuliahan, saya izin meminta waktu sekitar 3 menit ya kepada Pak Dion karena si Pen ingin bertanya. Iya Pak, Silakan. maaf mengganggu waktunya Pak Dion dan Bu Nini. Saya izin bertanya, di kontrak kuliah itu kan setelah materi okupasi terapi pada kanker ada jadwal UTS ya Pak, berarti di minggu depan. Nah, itu apakah tetap dilaksanakan minggu depan dan kira-kira pelaksanaannya seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Gini, yang jelas kalau menurut jadwal kan minggu depan UTS. Nah, nanti saya akan coba diskusi dengan Kak Lupi, dengan Kak Dini untuk UTS-nya seperti apa. Nah, jikalau nanti tidak ada informasi ada UTS, ya berarti minggu depan tetap presentasi sesuai dengan jadwal yang berlaku. Nah, kemudian nanti kita upayakan di minggu depan, di minggu keempat dari bulan Maret ini, atau paling telat April awal, kita akan coba praktikum. Nah nanti nunggu informasi yang akan diinfokan ke kalian. Nah, untuk angkatan 2020 apakah sudah ada yang praktikum ke kampus? Iya, sudah ada, Pak. Sudah ada? Ya. Mata kuliah apa? OT Problematika Tangan 2. Oke, OT Problematika Tangan. Nah, saya minta tolong untuk teman-teman OT, semoga ini bisa dilakukan. Memungkinkan nggak teman-teman itu ketika nanti kuliah, pas PTMT ke kampus, kalian itu pakai baju biasa. Nah, setelah sampai kampus, kalian berganti memakai baju lab. Nah, kemudian ketika pulang, baju labnya dicopot, kalian pakai baju yang tadi berangkat dari rumah. Nah, karena ini akan menjadi ya kalau sih pertama biar kalian juga steril, artinya bahwa itu baju yang dari rumah berangkat ke kampus kan itu pasti kan ada yang naik kereta, ada yang gimana gitu ya. Terus ketika kalian masuk ke lab itu tertutup. Nah, ini yang saya khawatirkan adalah bisa terjadi ya kontaminasi lah. Mudah-mudahan sih kita sehat selalu gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah supaya juga biar kelihatan enak aja gitu loh. Jadi kan kalau kalian pulang itu kan bergerombol tuh.
Jadi kayak laler gitu, gitu kan, ijo-ijo gitu. Nah, nanti tolong itu eh, mohon itu diperhatikan supaya kita agak kelihatan baik lah gitu loh. Itu saja dari saya. Nah, terus kemudian juga ketika nanti setelah selesai kuliah, tolong kalau bisa jangan bergerombol. Diupayakan selesai kuliah pulang. Ya, kan kita kan ini masih apa ya? Masih belum kondusif lah untuk COVID-nya gitu loh. Jangan sampai pernah kejadian itu ada prodi lain satu kelas kena COVID semua, termasuk dosennya. Gitu. Jadi waktu PTMT satu kelas 21 anak itu semuanya kena COVID. Nah, itu yang saya khawatirkan sebagai Kaprodi. Semoga ini bisa teman-teman perhatikan dan teman-teman lakukan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Pak, saya mau izin bertanya, mau izin konfirmasi. Jadi untuk UTS itu nanti saya nunggu kabar kalau misalnya nggak ada pemberitahuan lebih lanjut, berarti tetap presentasi kelompok 7 dan kelompok 8. Iya. Terus yang PTMT-nya itu di akhir bulan Maret atau awal bulan April nunggu konfirmasi lagi. Siap. Sama, saya mau tanya Pak, kalau PPT dan makalah itu kan maksimal dikumpulkan H-1 ke grup sebelum presentasi. Nah, kalau untuk yang hasil revisinya itu kira-kira deadline-nya kapan ya Pak? Sama notulensinya. Nah, jadi gini, yang kalian presentasi ini kan udah ada nih makalah kan? Iya Pak. Dan PPT. Nah, nanti tolong kalian lengkapin makalah yang tadi dikirim awal itu dengan notulensi, tanya jawab, serta kegiatan pada hari H-nya. Berarti kelompok 5 dan 6 kan sudah mengirimkan PPT dan makalah. Nah, tolong kalau bisa 3 hari ke depan kalian rampungkan itu untuk dokumen tanya jawab dari kegiatan pada hari ini. Nah, nanti kalau sudah lengkap semua, tolong informasikan ke saya, biar nanti kita akan kasih feedback. Nah, nanti saya akan coba diskusi dengan Pak Lutfi dan Ibu Dini untuk mereview karya mereka, karya teman-teman. Nah, nanti karya teman-teman itu kalau bisa di grup itu ditulis kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ketika kalian buat folder kelompok 1, nah nanti kalian masukkan misalkan bahan-bahan daftar pustaka atau apapun bentuknya yang menunjang kalian untuk menghasilkan sebuah makalah tersebut dan PowerPoint tersebut. Misalkan gini, kalian dapat jurnal, ya berarti masukkan di folder kelompok 1 itu. Jadi makalah, PowerPoint, dan jurnal. Kalau kalian dapat YouTube, masukkan di folder YouTube kelompok 1. Kalau kalian dapat apa-apa yang berhubungan dengan menunjang makalah kalian, masukkan di folder tersebut. Jadi nanti ketika kita memberikan penilaian dan evaluasi untuk kelompok, itu kita detail juga gitu untuk memberikan feedbacknya. Seperti itu teman-teman. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan sebelum kita tutup Zoom pada pagi hari ini? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas teman-teman? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, saya cuma mau mengingatkan nanti tolong setiap Sipen atau ketua kelas menginformasikan ke saya kira-kira sampai bulan April minggu terakhir itu mata kuliah itu posisinya apakah sudah UAS atau masih ada yang belum. Karena berkaitan dengan persiapan kalian magang PK1 di bulan Mei. Nah, semoga kalian magang ini, kalian magang secara offline, bukan secara online. Nah, jadi mulai sekarang jaga kesehatan, supaya nanti di bulan April, bulan April akhir, dikala persiapan kalian magang itu, kalian keadaan fit dan prima. Seperti itu teman-teman. Ada yang ditanyakan?
Cukup jelas? Oke, baik. Kalau sudah cukup jelas, saya tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman okupasi terapi 2020. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Sampai jumpa. Izin live. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.